Berjumpa lagi dengan saya lewat channel Klavo Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, Engkau menghadirkan kami di hari yang baru, di hari yang ke-8 di tahun yang baru ini. Bersyukur kami untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Klavo Sukacita. Kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 13. Kitab Kejadian pasal 13 pada ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca bagian Alkitab ini bagi kita sekalian. Kejadian pasal 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, Kejadian pasal 13, ayat 10 hingga ayat yang ke-13, kita dituntun dengan tema menetapkan pilihan menurut pandangan mata. Menetapkan pilihan menurut pandangan mata. Pemirsa, keputusan yang diambil setelah menentukan pilihan, hasilnya nanti bagaimana, itu tergantung pada pilihan yang sudah diputuskan. Itu yang dilakukan oleh Lot ketika ia menetapkan pilihan dan menjadikan pilihan itu sebagai keputusan berdasarkan apa yang ia lihat, berdasarkan apa yang ia pandang. Nah, dalam teks bacaan kita saat ini dikatakan bahwa begitu Lot memandang, beri pandangannya ke sebelah timur, dan ia melihat lembah Yordan. Di sana nampak dalam pandangannya bahwa lembah itu penuh dengan air dan terlihat seperti taman Tuhan. Lalu Lot menetapkan pilihan kepada tempat itu, sehingga ia dan para gembala dan ternaknya menuju ke sana, dan mereka menetap di kota-kota lembah Yordan, lalu berkemah dekat Sodom. Sodom ini adalah salah satu kota yang ada di lembah Yordan. Dan ternyata didapati bahwa kota Sodom, orang-orangnya atau penduduknya sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa yang pertama, jangan melihat segala sesuatu baik itu dari jauh. Sebelum kita mendekat, sebelum kita menyelidikinya lebih dekat secara langsung, sebab kadang yang terlihat indah, yang terlihat baik, belum tentu seperti yang terlihat. Yang kedua, kita dapat belajar juga dari bagian firman Tuhan ini bahwa jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk menentukan pilihan, karena penyesalan itu datangnya dari belakang. Penyesalan itu datang di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan dan menentukan sebuah pilihan, timbang-timbang dulu, pikir-pikir dulu, lalu ambil keputusan terhadap pilihan yang ditentukan. Dan hal yang terakhir yang dapat kita belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa jika kita sudah terlanjur dalam pengambilan keputusan dan pilihan yang kita tentukan, lalu itu mendatangkan penyesalan kepada kita, maka jangan menjauh dari Tuhan.
Carilah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberi jalan keluar, Tuhan akan memberi kesanggupan, Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan akan memberi keselamatan agar kita tidak terjerumus dan jatuh lebih dalam lagi dalam penyesalan atas keputusan, pilihan yang telah kita ambil dan kita tentukan. Oleh sebab itu, dari bagian firman Tuhan ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan di sana Tuhan akan memberi kita jalan-jalan keluar yang terbaik atas sebuah pilihan dan keputusan yang akan kita ambil. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan atas segala hal yang menjadi impian, harapan, dan keinginan kami. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.